ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan masail, permasalahan yang terkandung di dalam bab ke-32 tentang tawakal. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada masalah yang keempat tentang tafsir apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat kedua, kemudian juga surat Al-Anfal ayat yang ke-64, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita telah memahami, kata beliau, tafsir ayat dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, di mana Allah SWT menyebutkan bahwa sifat atau di antara sifat orang-orang yang beriman adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang keempat dari bab ke-32 ini adalah tafsir ayat yang fi akhirnya, tafsirul ayat fi akhirnya, pentafsiran ayat di akhirnya, yakni surat Al-Anfal ayat 64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang beriman.
Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan jaminan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong beliau, yang akan melindungi beliau, akan membela beliau, karena Allah mengatakan hendaknya kalian tidak bertawakal, tidak bersandar kecuali hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kelima dari bab ke-32 ini adalah firman Allah yang Allah SWT firmankan dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ini juga berkaitan dengan janji besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam dari masalah yang terkandung dalam bab ini adalah idhamu sya'ni hadhil kalimah wa anha qaulu Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Keagungan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini adalah kalimat yang sangat agung, karena kalimat inilah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalimat memang diucapkan oleh nabi-nabi pilihan tatkala mereka menghadapi syada'id, menghadapi kesulitan. Karenanya seorang hamba, ya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala mengalami kesulitan dalam hidupnya, ada hal yang dia khawatirkan, ada hal yang dia takutkan, maka hendaknya ia membaca kalimat yang agung ini, kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesulitan yang mereka alami dalam kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pembahasan pada bab ke-32, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembacaan bab ke-33. Bab ke-33 adalah babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum kita jelaskan bab ke-33 ini, baiknya kita kaitkan bab ini dengan bab sebelumnya. Di mana bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang bab yang berkaitan dengan al-khauf. Bab yang berkaitan dengan khauf, yakni rasa takut, di mana seorang hamba hendaknya senantiasa berusaha untuk membesarkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Yani bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yakhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jadi kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa menguatkan, senantiasa menumbuhkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah adalah bagian ibadah. Semakin besar rasa takut seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar tauhid di dalam hatinya. Semakin kecil rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kecil pula apa? Tauhidnya, semakin lemah tauhid. Kalau seandainya rasa takut ini hilang, rasa takut kepada Allah hilang, maka tauhidnya juga hilang. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak bertauhid.
Orang ini tidak bertauhid. Jadi kalau seandainya dicek dalam hatinya, memang sama sekali tidak ada rasa takut kepada neraka, sama sekali tidak ada takut kepada murka Allah, sama sekali tidak ada takut kepada Allah, maka tauhidnya tidak ada. Namun tatkala rasa takut ini ada, akan tapi ia melemah, dia melemah, berarti ini menunjukkan tauhidnya juga lemah. Ya, tauhidnya juga lemah. Kemudian sebaliknya, kebalikan daripada rasa takut adalah raja. Khauf dengan raja, harap, berharap ridha Allah, berharap ampunan Allah, berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila rasa harap dalam hati seorang hamba itu menghilang, rasa harapnya hilang, artinya dia benar-benar putus asa. Dia punya sifat putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, maka tauhidnya hilang. Semakin melemah rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin melemah rasa harapnya kepada ridha Allah, kepada ampunan Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan tauhidnya apa? Lemah. Karenanya penulis rahimahullah pada bab ke-33 ini ingin menjelaskan dua kondisi yang harus dijaga oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Pertama, masalah rasa takut ini harus dibesarkan, ya. Kemudian harus dipertahankan. Begitu juga rasa apa? Roja tadi harus dikuatkan dan harus dipertahankan. Kalau kedua-duanya melemah atau salah satu di antara keduanya melemah, berarti tanda tauhidnya apa? Melemah. Kalau ia menguat, maka tauhidnya juga apa? Menguat. Kalau ia hilang, maka tauhidnya juga hilang. Karena beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dan apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah mereka atau tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang kalau sudah tidak takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan makar, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menimpakan keburukan kepada seorang, ini makar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa ia melakukan apa? Ia melakukan apa? Makar. Tapi makar ini pada dasarnya, ya, yang kita pahami, yang dipahami oleh banyak kaum muslimin, ini sifat baik atau sifat buruk? Makar itu sifat apa? Buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala juga membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah SWT adalah sebaik-baik yang membuat apa? Makar. Padahal makar ini sebenarnya adalah sifat apa? Buruk. Dan kita berkeyakinan tentang Allah SWT bahwa dia memiliki sifat yang maha mulia. Dia punya nama yang maha indah, punya sifat yang maha mulia. Kita mesti mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan. Kita mesti mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak baik. Ini akidah kita. Tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah hal-hal yang buruk. Tidak boleh. Kita harus memberikan kepada Allah sifat-sifat yang baik. Baik, sifat makar baik atau buruk? Kok jadi ragu? Sifat makar baik atau buruk? Sifat baik atau sifat buruk? Buruk, jelas. Ini orang buat makar. Makar itu mesti buruk. Tapi Allah mengatakan mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Apakah Allah membuat makar? Allah buat makar tidak? Allah membalas. Allah membalas apa? Makar mereka. Para ikhwah yang akhwat yang dimuliakan dan rahmat Allah, saya ingin masuk ke poin pembahasan dengan muqaddimah.
Jadi kita sebagai seorang muslim harus menetapkan hal-hal yang baik kepada Allah, tidak boleh menetapkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Sifat-sifat yang buruk itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tapi ingat, apapun yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan apapun yang difirmankan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang sifat Allah, semuanya benar atau tidak? Semuanya pasti benar. Apa yang Allah katakan tentang diri dalam Al-Quran, itulah dia. Apa yang disampaikan Nabi SAW tentang Allah, itulah dia. Artinya itulah yang benar dan kita wajib mengatakan itu. Karenanya jangan sampai kita sebagai seorang hamba yang lemah, manusia yang akalnya terbatas, hanya gara-gara akal kita yang terbatas ini, kemudian kita membaca ayat yang dengan pemahaman akal kita yang terbatas ini, ayat ini sepertinya ayat yang menetapkan sifat yang tidak baik bagi Allah. Akhirnya kita katakan ini enggak benar, padahal ini firman Allah. Kalau seandainya kita melihat ini kayaknya kok enggak pas ini, kenapa Allah disifati dengan sifat seperti ini padahal sifat ini buruk? Belajarlah, kajilah, tanyalah kepada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dan baca buku-buku mereka bagaimana memahami ayat itu. Jangan kemudian kita langsung mengatakan ini enggak betul ini, berarti kita tidak boleh sifati Allah dengan sifat itu. Karena ada sebagian dalam banyak sifat mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini sifat tidak benar, hanya gara-gara tidak bisa memahami karena keterbatasan akal sebagai seorang manusia, kemudian tidak bisa memahami permasalahan itu, kemudian dia apa? Tolak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, Rabb kita Allah setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Baik. Turun ke langit dunia. Mulai menerawang orang. Apa yang dimaksud dengan apa? Turun. Yang kita pahami bahwa turun itu dari atas ke bawah, ya gitu. Ya kan? Ada orang lompat ke atas, kita katakan turun dia. Berarti pemahamannya salah, terbalik. Turun itu dari atas ke bawah. Baik, itu saja yang kita ketahui. Itu yang ada di pikiran kita, ya seperti itu namanya turun. Tapi terkait dengan informasi dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dia turun, Allah turun ke setiap seperti akhir malam ke langit dunia, kaifiatnya bagaimana? Kan tidak diberitahu. Secerdas apapun kita ingin membayangkan kaifiat sifat Allah turun ke langit dunia pada setiap seperti akhir malam, nggak akan pernah kamu bisa membayangkan. Makanya Imam Malik mengatakan yang harus kita pahami adalah mengimani itu, karena itu adalah sebuah kebenaran. Karenanya tatkala subhanallah Imam Malik rahimahullah ditanya tentang kaifa istawa, ada firman Allah banyak sekali dalam Al-Quran yang menunjukkan dia di atas, menunjukkan dia di atas. Banyak sekali ayat, bahkan ribuan dalil baik dari Quran maupun dari hadis yang menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Bahkan bukan hanya dalil Quran dan hadis, dalil fitrah juga mengisyaratkan bahwa sang pencipta ada di mana? Di atas. Sang pencipta ada di atas. Baik. Tatkala Imam Malik rahimahullah taala ditanya, dalam Al-Quran Allah bersemayam di atas arsy, istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy. Maka beliau ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Di atas arsy itu bagaimana? Maka Imam Malik sampai keringat dingin, bercucuran keringat beliau mendengar pertanyaan ini, sampai beliau kemudian mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa secara bahasa dimaklumi. Wal kaifu majhul. Tapi kaifiat istiwanya Allah di arsy tidak ada yang mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada informasi. Karena perkara yang gaib itu tidak akan pernah bisa kita ketahui hakikatnya kecuali dari jalan Nabi dan Rasul. Coba bayangkan tentang apa ya? Tentang sungai di surga, sungai susu. Coba antum bayangkan.
Ceritakan ke saya tentang sungai susu, bagaimana mengalirnya, pinggirannya apa, dasarnya apa. Sungai susu, siapa yang bisa bayangkan? Siapa yang bisa jelaskan hakikat sungai susu? Nggak akan ada yang bisa menjelaskannya. Kenapa? Ini informasi hanya sampai ke kita. Wa anharum min labanin lam yataghayyar. Hanya itu saja yang sampai kepada kita. Di surga itu ada sungai yang mengalir padanya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Itu saja sudah. Tapi bagaimana mengalirnya? Apakah deras, Ustaz? Ataukah namanya susu kan agak kental? Gimana? Bisa nggak mengalir susu kental itu? Gimana coba? Tidak ada informasi karena ini perkara gaib. Perkara gaib. Sudahlah diimani saja, yang penting ada sungai dari susu, sudah selesai. Antum berpikir 1000 tahun pun memikirkan hakikat kaifiat sungai dari susu itu, nggak akan antum bisa sampai kepada hakikatnya. Karena informasinya tidak sampai kepada apa? Kepada kita. Paling pun kalaupun berhasil antum bayangkan, kayaknya kayak sungai Binjai inilah. Ada yang kencang mungkin Ustaz, ada yang tenang ya, dan sebagainya. Ada mungkin sebagian sisinya kecil, ada sebagian sisinya apa? Besar. Karena ini yang kita lihat. Tapi tentang yang disebutkan dalam surga tidak ada informasi. Karena Imam Malik mengatakan beriman tentang istiwa Allah, hukumnya apa? Wajib. Tapi kaifiatnya tak ada yang tahu. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, ini merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh generasi sebelum kita. Imam Malik mengusir orang itu, keluarkan dia dari majelis, diusir dari majelis Imam Malik rahimahullah. Karena yang perlu kita perhatikan, Allah turun ke langit dunia. Ada sebagian mengatakan, ingat kalau turun gimana? Nggak bisa kita imani begitu saja. Kenapa? Karena sepertiga akhir malam Indonesia berbeda dengan sepertiga akhir malam Amerika. Di sini malam, di sana siang. Ada perbedaan 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jadi Allah turun terus dong, atau naik turun? Nah, itu kan kalau Anda memikirkan turunnya dengan turunnya saya dari tempat duduk, dengan turunnya khatib dari mimbar. Karenanya para ulama mengatakan orang yang mengingkari sifat Allah, dia pada hakikatnya telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau ada orang mengingkari sifat, pada awalnya dia pasti akan melangkah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena banyak sekali ayat sifat, banyak sekali hadis sifat yang semuanya wajib apa? Diimani sebagaimana disabdakan dan sebagaimana difirmankan. Tanpa bertanya tentang apa? Bagaimana? Karena seorang ulama mengatakan, celaka engkau kepada Mu'tazilah dan Jahmiyah, celaka engkau. Kalaulah bukan Allah mengatakan dia seperti saya, nggak susah-susah mengimaninya. Kenapa kita pertahankan Allah bersama di atas arsy? Karena dialah yang berfirman demikian. Kenapa kita pertahankan Allah turun ke langit dunia? Karena Nabi kita yang bersabda tentang hakikatnya. Serahkan kepada siapa? Kepada yang penting kita apa? Kita imani. Baik, kembali kepada makar. Makar pada dasarnya ini adalah sifat apa? Buruk. Karenanya sifat ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah secara mutlak. Allah tidak bisa dikatakan sebagai pembuat makar atau makir. Allah itu pemakar, nggak bisa. Karena yang tepat di sini adalah membalas. Karena orang yang dilakukan padanya makar dan dia tidak bisa membalas, ini orang lemah, ya kan? Kita berperang dengan musuh. Dalam beberapa tahapan pertempuran, komandan A selalu dikalahkan dengan makar oleh komandan B. Makar pertama kalah komandan A, perang kedua dibuat makar lagi, kalah lagi komandan A, terus kalah dan tidak bisa membalas makarnya. Mana yang kuat, mana yang lemah? Komandan A lemah, komandan B kuat. Kenapa dia lemah? Karena ia tidak bisa membalas apa? Makar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat ini, bahwa sifat makar itu yang tepat adalah membalas makar. Ya, karena kalau seandainya tidak bisa membalas makar, maka dia lemah. Tapi kalau seandainya makar ini dinisbatkan secara mutlak, berarti sifat yang tidak terpuji. Jadi tidak boleh dinisbatkan sifat makar bagi Allah secara mutlak. Apalagi menamakan Allah dengan nama
al-makir, ini juga sesat. Jadi tidak bisa. Ya, jadi diartikan dengan apa? Membalas. Jadi Allah SWT membuat makar, maksudnya adalah membalas makar orang-orang yang membuat apa? Makanya menunjukkan kekuatan, kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat mulia ini, semoga bisa dipahami. Fala ya'manu afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Tiada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Ini ayat masyhur ya, sering dibaca, sering dijelaskan. Allah berfirman, mungkin diawali dari ayat 97, Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yalabun. Atau apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? Perhatikan para ikhwah, dua ayat ini ancaman Allah kepada penduduk negeri yang bisa saja datang siksaan Allah, ini bencana maksudnya, waliyadzubillah, kepada mereka tatkala mereka sedang lelap dalam tidurnya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang memiliki dunia yang bagus. Ekonomi mereka apa? Bagus, sehingga mereka tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak di malam hari. Beda kalau saat suatu penduduk negeri yang susah, sehingga akhirnya mereka siang harus bekerja, malamnya juga harus bekerja. Tapi ini mereka malamnya nyantai, malamnya tidur. Kemudian juga yang kedua, di pagi harinya dalam keadaan bermain. Berarti kebutuhan mereka sudah terjamin, sehingga tidak mesti dikejar-kejar oleh namanya apa? Pekerjaan. Di waktu duha, mereka masih bisa bersantai. Di waktu matahari sudah naik sepenggalan, mereka masih bisa bersantai. Ini secara keumuman penduduk yang hidup di negeri tersebut. Tapi dengan kemudahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka bermaksiat. Mereka apa? Bermaksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jatuhkan atau turunkan kepada mereka musibah. Di waktu yang mereka tidak menyangka, di waktu itulah turun bencana. Menjelang subuh. Di waktu duha. Dan kita lihat beberapa bencana yang terus melanda manusia di dunia ini. Baik yang diceritakan pada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW maupun yang kita lihat dan kita saksikan dan kita dengar ceritanya, mayoritas bencana itu datang di waktu-waktu yang manusia lalai. Manusia sedang santai, menjelang subuh atau di waktu duha. Tatkala Allah berikan nikmat kepada mereka, Allah berikan kebahagiaan hidup kepada mereka, mereka lupa terhadap siksaan Allah, maka Allah di saat itu timpakan mereka dengan apa? Bencana di dunia. Apakah banjir, ataukah gempa dan yang lain. Kemudian Allah tutup fenomena yang seperti ini dengan firman-Nya pada ayat berikutnya 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kadang-kala kita diberi oleh Allah nikmat, kesehatan, harta, keluarga, jabatan dan seterusnya, sehingga kita merasa orang yang paling berbahagia hidup di atas muka bumi. Tapi kita tidak memperhatikan aturan Allah. Kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita hal ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Bukan. Ini sebagai ujian. Makanya jangan merasa aman. Karena orang kalau rezekinya semakin luas, kesehatannya semakin prima, ya, dimuliakan, dihormati, punya jabatan,
jangan menyangka itu tanda bahwa Allah sudah ridha kepada kamu. Tapi sesungguhnya ini adalah ujian yang Allah ujikan untukmu. Kalau seandainya engkau tidak perhatian dengan ini sehingga akhirnya engkau terus melakukan maksiat, dan nikmat Allah terus Allah berikan padamu, inilah namanya istidraj. Ini namanya istidraj. Ini bagian dari makar Allah untuk menjauhkan Anda dari jalannya. Nanti pada ujungnya bencana itu akan menimpamu tiba-tiba dan kau tidak menyadari. Karenanya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Dikaitkan dengan rasa khauf. Orang yang merasa aman dari makar Allah, lemah khaufnya kepada Allah, ini orang yang akan muncul di hatinya rasa aman. Karena ahli tauhid, orang yang bertauhid itu tidak pernah merasa apa? Aman. Apapun kondisi hidup yang dialami, ia selalu takut kepada Allah. Jangan-jangan, selalu ia terus memperbaiki diri. Ini keterkaitan terkait dengan bab ini dengan bab sebelumnya di babul khauf. Karena Allah SWT mengatakan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita selalu mawas diri. Kita harus senantiasa memperhatikan kondisi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa apa? Aman. Jangan sampai kita merasa aman bahwa kita akan selamat. Buktinya Allah telah berikan padaku kebaikan-kebaikan ini dan tidak. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan sampai kita merasa aman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang malaikat yang singgah ke rumah Nabi Ibrahim tatkala keduanya diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kaum Nabi Lut dan membinasakan mereka. Jadi Jibril dan Mikail datang sesuai dengan perintah Allah dan keduanya diperintahkan oleh Allah untuk singgah terlebih dahulu dalam perjalanan menuju kaum Nabi Lut ke rumah Nabi Ibrahim untuk memberikan apa? Kabar gembira. Masuklah mereka, diterima baik oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim segera mempersiapkan jamuan untuk mereka dan beliau tidak tahu kalau keduanya adalah malaikat. Dia sembelih anak sapi atau sapi muda, kemudian dia olah, dia masak, makanan disiapkan, kemudian dihidangkan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu keduanya malaikat, dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa tatkala keduanya tidak menyentuh sedikit pun makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, ya, maka Nabi Ibrahim merasa takut, khawatir, ya, karena tamu kalau datang kemudian disuguhkan apapun dia tidak mau menyentuhnya, kan ada was-was ini. Ini tamu ingin datang baik-baik atau tamu ingin melakukan apa? Keburukan. Maka akhirnya malaikat menyadari bahwa beliau khawatir, beliau takut, maka keduanya mengatakan la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami malaikat, sebutkan dalam ayat yang lain, kami adalah utusan Allah, kami diperintahkan untuk bertemu, datang ke kaum Nabi Lut, membinasakan mereka dan seterusnya. Lalu Nabi Ibrahim mencoba untuk berdialog dengan malaikat tersebut. Beliau mengatakan, kenapa harus dimusnahkan mereka, kenapa harus, saya terjadi perdebatan, ya. Nabi Ibrahim berpendapat kaum itu tidak layak untuk dia dibinasakan. Sampai akhirnya malaikat mengatakan ini perintah Allah, ini perintah Allah. Baik, sampai akhirnya kedua malaikat tadi mengatakan, kami datang kemari sesuai dengan perintah Allah, ingin memberikan kepada engkau dan istri engkau kabar gembira bahwa kalian akan memiliki anak laki-laki. Ya, anak laki-laki.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala abasyirtumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun. Kabar apa ini? Saya sudah apa? Tua renta. Ya, sudah tua renta. 80 tahun umur beliau sudah. Kemudian istri juga sudah tua renta juga. Maka sang istri disebutkan dalam Al-Qur'an, beliau pun menepuk pipinya sambil keheranan gitu. Saya akan mengandung, saya akan punya anak gitu. Ini Sarah alaihissalam. Sampai akhirnya kedua malaikat mengatakan, bahkan anak kalian ini yang akan dilahirkan juga akan memiliki keturunan. Artinya sebelum kalian meninggal, kalian juga akan melihat cucu kalian. Ya, jadi Allah akan anugerahkan pada kalian Ishak, dan Ishak akan punya keturunan apa? Yakub. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, qala abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashshirun, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Beliau bingung, ini sudah tua, punya anak gimana? Istri tentu sudah menafas. Ini bagaimana kaifiatnya gitu, bagaimana bisa terjadinya secara sunnatullah yang berjalan yang seperti tidak mungkin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Apa kata dua malaikat tersebut? Ibrahim, sungguh kami telah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Ini informasi memang datang dari Allah. Fala takum minal qanitin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Jangan putus asa. Sekalipun kau lihat hal-hal yang ya secara alami, ya, secara tabiat itu kayaknya agak susah, tapi jangan kau berputus asa. Maka Ibrahim mengatakan, ini yang dibawakan oleh penulis, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim mengatakan, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi ingat, jadi merasa aman dari makar Allah, sesat. Putus asa dari rahmat Allah, sesat juga. Ya, jadi kalau seandainya di hati kita hilang rasa takut, maka hilang tauhid kita. Melemah rasa takut, melemah tauhid kita. Kalau di hati kita rasa harap dengan Allah hilang tauhid kita. Kalau ia melemah tauhid kita. Ya, maka ini hal yang dimaksudkan oleh penulis tatkala beliau membawakan bab ini, bab firman Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, dan firman Allah, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau bawakan dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, sesungguhnya dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar. Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar itu apa? Maka Rasulullah bersabda, dosa besar itu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Melakukan kesyirikan kepada Allah ini termasuk di antara dosa besar. Kemudian yang kedua, al-ya'su min rauhillah. Berputus asa dari rahmat Allah. Ini tidak boleh. Karena banyaknya dosa yang dilakukan, kemudian kita berpikiran bahwa dosaku tidak akan diampuni oleh Allah. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya bani Adam, wa ya Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, ya, seandainya dosamu penuh atau memenuhi sampai menjulang tinggi ke atas langit, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, niscaya aku akan ampun. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wa ya Adam, jika engkau datang
kepadaku kelak pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau dalam kehidupanmu tidak membawa dosa kesyirikan kepada Allah, niscaya aku akan menemuimu dengan ampunan seperti itu pula. Jadi tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Atau dalam kondisi hidup yang susah, yang kita lihat tidak ada solusi, yang kita lihat tidak ada jalan keluar, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Ya, rahmat Allah itu luas. Jangan sampai kita mengatakan ini sudah pasti tidak ada pertolongan. Tidak. Ya, pasti ada pertolongan, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ia telah melakukan dosa besar. Ia telah melakukan apa? Dosa besar. Kemudian dosa besar yang berikutnya, yang ketiga dalam hadis Abdullah bin Abbas ini adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Jadi hidupnya itu enjoy saja, santai, happy saja setiap hari. Karena rezeki dilancarkan, kesehatan diberikan, keluarga Masya Allah dimuliakan, dihormati, punya jabatan, selalu dimudahkan, kemudian dia merasa aman dari siksa Allah. Tidak boleh. Ya, maka terus harus menumbuhkan sifat rasa takut, sehingga kalau diberi kemudahan kita bersyukur, diberi kesulitan kita bersabar. Ya, begini hal yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba. Kemudian berikutnya yang terakhir dari bab ke-30, masuk waktu ya. Bab ke-33 ini dari Ibnu Mas'ud ditanya, atau Abdullah bin Mas'ud berkata, dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan pada Allah, kemudian aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, ya. Al-kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Al-kunut ada sedikit perbedaannya dari al-ya'si. Ya'si itu ada putus asa, sedangkan al-kunut itu adalah beranggapan rahmat Allah jauh dari diri. Ya, rahmat Allah jauh dari diri. Kalau putus asa ini total. Tapi kalau ini kayaknya rahmat Allah masih jauh lah untuk saya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-33 insyaallah pada pertemuan akan datang akan lebih kita jelaskan, khususnya tatkala kita membaca al-masail, permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.